laknat Allah terhadap kaum Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis 20 Rajab 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Ushulul Iman fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah, landasan iman berdasarkan cahaya Al-Quran dan Sunnah, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr dan Fadilat Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili serta Fadilat Syekh Dr. Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi hafizahumullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, jamaah Masjid Imam Syafi'i yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan sebelumnya kita masih di dalam Al-Babul Awal, bab yang pertama, Al-Iman Billah. Kemudian masih di dalam Al-Faslul Tsani, fasal yang kedua, Tauhidul Uluhiyah, mentauhidkan Allah dalam ibadah. Masih di dalam Al-Mabhath Al-Thalith, Himayatul Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Janabat Tauhid, pembahasan yang ketiga, penjagaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
terhadap tauhid, dan di dalam pembahasan yang ketiga ini kita sudah membicarakan tentang beberapa perkara penjagaan Nabi Muhammad SAW terhadap tauhid. Di antaranya yang pertama yaitu permasalahan meruqyah. Kemudian yang kedua permasalahan memakai jimat. Kemudian yang ketiga permasalahan memakai kalung, gelang, baik yang terbuat dari besi atau benang dengan niat untuk menahan bahaya, biasanya bagi anak kecil. Kemudian yang keempat adalah at-tabarruk bil asjar wal ahjar, bertabarruk dengan pohon, bebatuan. Ini juga termasuk yang sudah kita bahas. Kemudian kita juga sudah memulai membahas tentang al-matlabul khamis, sub pembahasan yang kelima, yaitu an-nahyu an a'mal tata'allaqu bil qubur. Larangan tentang beberapa perbuatan yang berkaitan dengan kuburan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang larangan yang pertama, yaitu an-nahyu an qaulil hujr inda ziyaratil qubur. Larangan untuk mengucapkan hujran ketika berziarah ke kubur. Dan sudah kita jelaskan hujran yang dimaksud adalah kullu kalamin fahishin batil. Setiap ucapan yang keji, kotor, batil. Dan termasuk daripada ucapan yang paling batil saat berziarah kubur adalah isti'anah, istighatsah, isti'adzah, wa du'a bil amwat. Yaitu meminta pertolongan, meminta perlindungan, meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit, atau berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Ini kita bahas pada pertemuan sebelumnya panjang lebar, walhamdulillah. Kemudian penulis membawakan dalil akan hal ini. Beliau berkata, fa fi sahihi Muslimin an Jundib atau Junda, Junda bisa, Jundu bisa. Dua-duanya benar, tetapi kebanyakan ahli sejarah mengatakan Junda, Jundabni. Namanya itu Jundab. An Jundabni Abdullah annahu qala radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khams yaqul ala inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid ala fala tattakhidhul qubura masajid fa inni anhaakum an dhalik fa du'aul amwat wa su'aluhumul hajat wa sarfu syai'in minal ibadah lahum syirkun akbar amma al-'uqufu 'inda al-qubur wa taharri ijabati du'a 'indaha wa mithluhu as-salatu fil masajid allati fiha al-qubur fahuwa minal bid'il munkarah. Silahkan dilihat halaman 72. Halaman 72. Yaitu di dalam Sahih Muslim. Sebelum hadis ada dalam Sahih Muslim. Iya, silahkan baca. Sesungguhnya di dalam beberapa hadis sahih telah diterangkan dengan gamblang larangan melakukan yang demikian serta laknat kecaman terhadap pelakunya. Di dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Jundub bin Abdullah
radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 5 hari menjelang wafatnya bersabda, ingatlah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid atau tempat ibadah. Ingat, janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya saya melarang kamu melakukannya. Maka berdoa kepada orang-orang yang sudah mati, meminta hajat dan memberikan atau menunjukkan suatu unsur ibadah kepada mereka kepada mereka adalah perbuatan syirik besar. Sedangkan melakukan ibadah di samping kuburan karena mengharapkan terkabulnya doa di sisinya dan sholat di samping masjid-masjid yang di dalamnya terdapat makam atau kuburan adalah perbuatan bid'ah yang mungkar. Nah, jadi minggu yang lalu kita sudah belajar tentang berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Insya Allah sudah cukup itu. Siapa yang ingin mengulang lagi, alhamdulillah bisa dilihat di YouTube Masjid Imam Syafi'i dan juga Rifqan TV tentang berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Permasalahan yang kita akan bahas pada malam ini ada 2, mudah-mudahan cukup kedua-duanya. Yang pertama adalah membangun kuburan. Ada kuburan dibangun. Kemudian dihiasi. Bahkan diberikan kubah. Apa hukumnya? Kemudian yang kedua adalah yang akan kita bahas yaitu tentang beribadah di sisi kuburan, atau bahasa hadisnya yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid, menjadikan kuburan nabi-nabi dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. 2 ini yang ingin kita bahas. Saya ingin membahas yang kedua dulu, ya, biar lebih teratur. Karena tadi disebutkan tentang hadis yang menjadikan bahwa Nabi Muhammad SAW sebelum meninggal 5 hari sebelum meninggal. Ini menunjukkan bahwa hadis ini sangat kuat. Kenapa? Karena setelah keluar hadis ini, Nabi Muhammad SAW wafat. Tidak ada hukum yang menghapusnya. Tidak ada firman Allah yang menghapusnya. Tidak ada hadis Rasul SAW yang menghapusnya. Nah, 5 hari beliau sebelum wafat, beliau meninggal. Nanti juga ada hadis-hadis yang semisal dengannya. Bahkan bukan 5 hari. Bahkan ada 3 hari. Nanti kita baca. Nah, sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kuburan sebagai masjid. Apa maknanya? Adakah ini di dalam Al-Qur'an? Fenomena ini ada di dalam Al-Qur'an, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Kahfi ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika a'tsarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna as-sa'ata la raiba fiha idz yatanaza'una bainahum amrahum faqalu bnu 'alaihim bunyanan rabbuhum a'lamu bihim qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidhanna 'alaihim masjida." Sebelum saya artikan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Kahfi ada 4 cerita. Cerita yang pertama, cerita Ashabul Kahfi. Cerita yang kedua, cerita 2 orang petani, yang satu kafir, yang satu muslim. Yang ketiga, cerita Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihissalam. Yang keempat,
cerita Raja Dzulqarnain dan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, yang kita ingin ambil adalah cerita tentang Ashabul Kahfi. Mereka adalah sekelompok pemuda sekitar 7-9 orang yang melarikan diri dari daerahnya karena dikejar oleh para penguasa yang musyrik, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka keluar, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Allah Rabb mereka. Maka kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Singkat cerita, mereka akhirnya bermalam di sebuah goa. Kemudian ratusan tahun mereka bermalam di situ. Lalu tentunya sang penguasa dan keadaan negara itu sudah berubah. Yang asalnya musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berubah sampai yang menjadi penguasa adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam benak mereka ini masih saja bahwa penguasa ini mencari kita untuk dipenggal lehernya karena tidak sesuai dengan akidah yang diikuti oleh penguasa. Maka mereka dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka sembunyi-sembunyi karena mereka masih menganggap bahwa mereka adalah dikejar-kejar. Kemudian ketika pergi ke pasar karena sudah sangat lapar, mereka mengeluarkan uang. Uang tersebut tidak dikenal kecuali oleh orang-orang yang terdahulu. Akhirnya satu kota ribut, akhirnya mereka kembali ke dalam goa dan meninggal di situ. Nah, ketika meninggal di situ, maka penguasa dan rakyat di situ ingin lanattakhidhanna alaihim masjidah. Kami akan menjadikan di atas tempat mereka meninggal itu masjid, tempat peribadatan. Nah, ini salah satu dalil bahwa sudah terdapat dari mulai semenjak dahulu tentang menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan itu terlarang dalam agama Islam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Artinya saya bacakan, dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka. Manusia maksudnya yang hidup pada waktu itu setelah mereka bangun. Agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar. Ini menunjukkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kebenaran itu tidak mesti harus menang saat itu. Mungkin bisa ratusan tahun kebenaran bisa menang. Dan ini menunjukkan dahsyatnya doa. Itu kalau baca surah Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 10, di awal-awal surah Al-Kahfi, maka Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ini doa agung. Apabila seseorang ingin petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala saat dalam keadaan kebingungan, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan janji Allah benar. Benar bahwa mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Kenapa dikaitkan dengan hari kiamat? Karena mereka tidur ratusan tahun. Kemudian setelah itu bisa dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti nyata bahwasanya hari kiamat sangat mudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas goa mereka. Dirikanlah sebuah bangunan di atas goa mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. Nah, inilah salah satu dalil bahwa diharamkan membangun kuburan. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Karena mengikuti kebiasaan orang-orang jahiliyah. Diharamkan
membangun kuburan. Kenapa? Karena mengikuti kebiasaan kaum jahiliyah. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang lihat beberapa hadis tentang larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan yang dimaksud dengan menjadikan kuburan sebagai masjid adalah mengkhususkan ibadah di sisi kuburan. Baik itu sholat, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, mengkhususkan ibadah. Kata-kata mengkhususkan maksudnya adalah menganggap beribadah di sisi kuburan lebih baik, lebih afdal. Berdoa di sana lebih mustajab. Berzikir di sisi kuburan lebih agung dibandingkan di dalam rumah Allah, masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah berfirman, fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Di dalam rumah-rumah, yaitu masjid-masjid, Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan untuk diangkat namanya, disebut namanya pada waktu pagi dan petang. Menunjukkan bahwa tempat, kalau ingin mengkhususkan tempat untuk berzikir adalah di dalam masjid, bukan di kuburan. Sekali lagi, menjadikan kuburan sebagai masjid maksudnya adalah mengkhususkan ibadah di samping kuburan tersebut dengan anggapan beribadah di sampingnya lebih istimewa, lebih mulia, lebih afdal, lebih agung, lebih mustajab, dan seterusnya. Sekarang saya akan bacakan hadis-hadis yang lain dengan keterangan-keterangannya dari para ulama tentang larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Ingat ya, bahasanya bahasa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu ittikhadul kubur masajid, menjadikan kuburan sebagai masjid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dua orang terdekat Rasulullah SAW. Bahkan Aisyah, Rasulullah SAW meninggal di pangkuan Aisyah. Tufiya Rasulullah SAW baina sihri wa nahri, kata Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW wafat di pangkuanku, antara pangkuanku dengan leherku. Abdullah bin Abbas, orang yang terdekat di akhir-akhir hidup Rasulullah SAW. Makanya beliau juga termasuk pemandi Rasulullah SAW. Maka kenapa saya sebutkan itu? Ini menunjukkan bahwa hadis ini keluar dari orang-orang yang bukan orang jauh, orang yang dekat. Apalagi mereka berdua berkata, lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan ala wajhi. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang sakit keras, beliau meletakkan khamisah, kain di atas wajahnya. Fa idza gtamma kashafaha an wajhi. Apabila beliau sesak nafas karena letakkan kain, maka beliau membuka kain tersebut dari wajahnya. Faqala wa huwa kadzalik. Kemudian beliau bersabda, dalam keadaan demikian, ingat ya, sakit keras. Makanya ada buku menarik, yaitu Wasayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100 hari sebelum beliau meninggal. Ini buku sering sekali saya jadikan sebagai rujukan untuk khutbah Jumat. Terus karena dia dalamnya menarik. Di antaranya ini, menjaga sholat, berbuat baik kepada istri, kemudian menjaga tauhid, menjauhkan kesyirikan. Di antaranya hadis ini. Apa sabdanya? La'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya, artinya laknat Allah terhadap kaum Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid.
Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, keterangan terhadap hadis ini adalah Nabi Muhammad SAW melarang dengan tegas menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Dan ini tidak ada khilaf di antara ulama. Ini tidak ada khilaf di antara para ulama. Dan larangan ini terjadi sebelum wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada sakit beliau yang di situ beliau wafat, maka tidak ada lam yansakhu nasih, kata para ulama. Tidak ada hukum yang menghapusnya. Tidak ada hukum yang menghapusnya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan keterangan dari hadis ini juga adalah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan redaksi larangan yang keras. Beliau mengatakan la'natullah. Laknat Allah. Maksudnya Allah akan melaknat. Dan laknat, kata Abu Aliyah rahimahullah, al-ib'ad wa tardu min rahmatillah. Diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa Abu Aliyah? Abu Aliyah seorang tabi'i. Setiap ada di dalam ayat Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang laknat, maka maksudnya adalah al-ib'ad wa tardu min rahmatillah. Diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena perbuatan yang keji yang mereka lakukan. Yaitu, maksudnya mengapa dilaknat oleh Allah? Karena perbuatan keji yang mereka lakukan, yaitu menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ada beberapa kemungkinan di sini. Menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid, yaitu sujud kepada kuburan tersebut. Dan ini tidak bisa dibohongkan. Itu yang terjadi di tengah orang-orang yang suka beribadah kepada kuburan. Sujud kepada kuburan tersebut. Searching saja di internet. Nggak bisa dibohongkan itu. Dan ini syirik jali. Ini adalah kesyirikan yang jelas. Tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan di dalam. Sujud kepada kuburan. Ini adalah syirik yang jelas. Kenapa? Sujud adalah naw' min anwa'il ibadah. Bal a'zamu anwa'il ibadah. Sujud adalah macam dari salah satu macam-macam ibadah. Bahkan dia adalah ibadah yang paling agung. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fahuwa sajid fa'aktsiru fihi minad du'a. Keadaan yang paling dekat antara seseorang dengan Allah saat dia sujud, maka perbanyaklah di dalamnya doa. Jadi mengapa mereka dapat laknat Allah? Karena kekufuran yang jelas, yaitu menjadikan kuburan sebagai masjid. Maksudnya, salah satu maksudnya, yaitu sujud kepada kuburan. Ya, sujud kepada kuburan. Dan ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa ada kemungkinan kedua, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Mengapa mereka mendapatkan laknat Allah? Karena mereka menjadikan kuburan sebagai masjid, karena mereka melakukan asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Litadammunihi ma yarju' ila ta'zimi makhluqin fima lam yu'zan bih, fima lam yu'zan lah. Yaitu ketika mereka menjadikan kuburan sebagai masjid, mereka mengagungkan makhluk dengan pengagungan yang tidak diizinkan padanya. Dengan pengagungan yang tidak diizinkan padanya. Makanya Nabi Muhammad SAW melarang umatnya akan hal itu. Kenapa? Menyerupakan diri dengan perbuatan dan kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Dan ini adalah sarana
penjagaan Nabi Muhammad SAW agar umatnya tidak terperosok ke dalam kesyirikan. Baik syirik akbar jelas atau syirik asghar khafi yang tersembunyi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu perkataan mungkin dari ulama mazhab Hambali, Ustaz. Karena Imam Al-Qayyim rahimahullah bermadzhab Hambali, misalkan ada yang berkomentar begitu. Kita ambil perkataan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ulama Islam bermadzhab Syafi'i abad ke-10 Hijriah. Beliau di dalam kitab beliau Fathul Bari mengatakan, wa ka'annahu sallallahu alaihi wasallam alima annahu murtahilun min dhalikal marad fa khafa an yu'azzama qabruhu kama fa'ala man madha fala'nul yahudi wan nasara isyaratun ila dhammi man yaf'alu fi'lahu. Seakan-akan Nabi Muhammad SAW sudah mengetahui bahwa beliau akan meninggal di sakit beliau itu. Maka beliau khawatir kuburannya akan diagungkan sebagaimana orang-orang sebelum beliau. Maka laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani adalah isyarat tentang tercelaknya siapa saja yang mengerjakan perbuatan seperti perbuatan mereka. Gitu ya. Ini jelas dalil yang begitu tegas atau perkataan yang begitu jelas dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan subhanallah, hadis-hadis tentang larangan menjadikan kuburan sebagai masjid, hadisnya sahih tanpa ada keraguan padanya, tidak perlu dipertentangkan, dan ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat Aisyah radhiyallahu anha bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi maradhihi alladhi lam yaqum minhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda pada sakit beliau yang beliau tidak bangun darinya. Maksudnya meninggal setelah itu. La'anallahu al-yahuda wan nasara. Kalau tadi la'natullah, laknat Allah. Kalau ini tidak, pakai kata kerja. Allah telah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani. Mengapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Laula dzalika ubriza qabruhu ghaira annahu khasya aw khusyya an yuttakhadha masjidan." Kalau seandainya tidak karena itu, yaitu tidak karena takut umatnya akan mengikuti kaum Yahudi dan Nasrani, maka niscaya akan dinampakkan kuburannya. Niscaya akan dinampakkan kuburannya. Akan tetapi beliau khawatir atau dikhawatirkan akhirnya kuburannya dijadikan sebagai masjid. Dan alhamdulillah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tidak ada dari turbah, pasir, tanah, kuburan Rasulullah SAW bisa dijamah oleh satu orang pun manusia. Dan ini menunjukkan pengabulan doa Allah Subhanahu wa taala atas doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang begitu tegas, seperti matahari di siang bolong. Ya, bukan seperti bintang yang berkelap-kelip di malam hari. Wah, asik banget bahasanya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau antum bisa searching di internet ya tentang kuburan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah pekan depan saya lupa tadi bawa bukunya. Saya akan sebutkan kapan kuburan ini, tahun berapa kuburan ini dibuat, ada sepertiga, ada seperlima, kemudian kapan dibuat bulatan, kemudian dicor pakai timah, kemudian kapan itu pagar hijau ada dan dibawa dari Turki tahun berapa. Itu semua sesuatu yang baru, jauh dari zaman kenabian, para sahabat, para tabi'in, jauh. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian hadis yang lain
hadis riwayat Muslim dari Jundub bin Abdullah. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khams. Lihat ini, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, berucap 5 hari sebelum beliau meninggal. Sebagaimana yang sudah kita baca hadisnya ini. Itu hadis yang ketiga. Ya, itu hadis yang ketiga. Kemudian hadis yang keempat, hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ad-Darimi, Imam Abu Ya'la dalam kitabnya Musnad Abu Ya'la, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, oleh Al-Muhaddits Ahmad Syakir, oleh Fadilat Syekh Syuaib Al-Arnaud, oleh Imam Al-Zahabi, oleh Imam Al-Haytami, dan ulama-ulama hadis lainnya, oleh Al-Busiri di dalam kitab Ittihaful Khairah Al-Maharah. Saya sebutkan ini sengaja agar menunjukkan bahwa hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya, tidak dibuat-buat hadis ini. Dari Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu qala, akhiru ma takallama bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhriju yahuda ahli al-Hijaz wa ahli Najran min jaziratil Arab wa'lamu anna shiraran nas alladzina ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapan terakhir yang beliau ucapkan, maksudnya sebagian dari ucapan terakhir yang beliau ucapkan. Keluarkanlah Yahudi ahlul Hijaz, Yahudi ahlu Najran dari Jazirah Arab. Dan ketahuilah bahwasanya seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Syirarun nas, seburuk-buruk manusia. Bukan hanya min syarrin nas, termasuk manusia terburuk, enggak. Seburuk-buruk manusia. Syirar jamak min syar. Jamak bentuk plural daripada syar. Syar artinya keburukan. An-nas jamak dari manusia. Apabila jamak bertemu dengan jamak, maka dia akan hiperbola. Kalau boleh saya terjemahkan, ketahuilah sesungguhnya manusia paling terburuk. Itu kan kata hiperbola. Manusia paling terburuk. Orang-orang yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Kemudian hadis yang selanjutnya, yang kelima, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi, kemudian Imam Al-Humaidi, disahihkan oleh Imam Al-Albani, oleh Al-Muhaddits Ahmad Syakir, oleh Fadilat Syekh Syuaib Al-Arnaud, kemudian oleh Al-Busiri, dan juga oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan la'anallahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku wathan. Wathan adalah berhala yang tidak berbentuk makhluk hidup. Seperti Lata, Uzza, Manat, itu wathan. Sedangkan yang dihancurkan oleh Nabi Ibrahim itu al-asnam. Al-asnam adalah patung-patung, berhala-berhala yang berbentuk makhluk hidup. Di sini Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, janganlah jadikan kuburanku sebagai wathan. Karena kuburan tidak berbentuk makhluk hidup. Sebagaimana Lata, dia sebongkah batu, Uzza, dia sebuah pohon, kemudian Manat, dia adalah sebuah bangunan. Dia adalah wathan. Ya. Makanya Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak cucu keturunanku dari menyembah asnam, jamak sanam. Sanam artinya berhala yang berbentuk makhluk hidup yang ada di zaman beliau, yang beliau hancurkan dan beliau sisakan yang besar satu. Yang jelas Rasulullah SAW berdoa, dan doanya Rasulullah SAW dikabulkan oleh Allah. Jangan jadikan kuburanku sebagai wathan.
Allah telah melaknat suatu kaum yang menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Hadis yang kelima. Hadis yang keenam. Hadis riwayat Bukhari dengan redaksi tergantung. Jadi beliau tidak menyebutkan sanadnya, tetapi beliau menguatkan dengan ucapan beliau. Kemudian hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya, Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Jawabul Kafi, kemudian Imam Al-Albani rahimahullah mensahihkannya dalam kitab Tahdhirus Sajid, kemudian dihasankan oleh Imam Az-Zahabi, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, abad ke-8 Hijriah, pada kitab Syiar A'lamin Nubala, dan disahihkan juga oleh Fadilat Syekh Muqbil Al-Wadi'i dalam kitab As-Sahih Al-Musnad mimma laysa fi Sahihain, bahwa dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna min syirarin nas man tudrikuhu as-sa'atu wa hum ahya wa man yattakhidhul qubura masajid. Sesungguhnya manusia paling terburuk seorang yang mendapati dibangkitkan hari kiamat dan mereka masih hidup. Ini lakas-lakas mati. Dibangkitkan hari kiamat dan mereka masih hidup. Dan seorang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi saya katakan, yang dimaksud dengan menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, beribadah, mengkhususkan ibadah di samping kuburan, dan juga mengerjakan hal-hal yang tidak layak dilakukan pada kuburan. Ini menjadikan kuburan sebagai masjid. Perhatikan perkataan para ulama berikut. Di antaranya Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa. Kitab Majmu' Fatawa ini adalah kitab kumpulan fatwa-fatwa. Fatwa siapa? Fatwa seorang alim yang bernama Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani Ad-Dimashqi, atau yang lebih dikenal dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Dan yang mengumpulkan fatwa beliau ini adalah Syekh Ibnu Qasim rahimahullahu taala. Dan ini kitab sangat mubarak, sangat penuh dengan manfaat di dalamnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, ittafaqal a'immatu ala annahu la yutamassahu biqabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yuqabbiluhu. Wa hadza kulluhu muhafazatun ala tauhid. Fa inna min usuli syirki billah ittikhadzal quburi masajid. Para imam Islam bersepakat bahwa tidak diperbolehkan diusap kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicium kuburan beliau. Ini seluruhnya adalah penjagaan terhadap tauhid, karena sesungguhnya termasuk pokok dari penyebab kesyirikan adalah menjadikan kuburan sebagai masjid. Berarti termasuk daripada menjadikan kuburan sebagai masjid adalah mengusap-ngusap, mencium-cium kuburan tersebut. Kalau kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuburan yang paling mulia dari manusia yang paling mulia, tidak boleh diberlakukan seperti itu, apalagi kuburan yang derajatnya jauh di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, ulama Islam abad ke-9 Hijriah. Beliau berkata di dalam kitab beliau Al-Amru bil Ittiba' wan Nahyu 'anil Ibtida'. Dan ini mazhab Syafi'i. Perintah untuk mengikuti sunnah dan larangan untuk melakukan perbuatan bid'ah. Beliau mengatakan, "I'lam, ketahuilah, anna minal fuqaha man i'taqada anna sabab al-karahati fi salati fil maqrah laisa illa kaunaha madhinnatan najasah." Ketahuilah bahwa sebagian dari ahli fikih, ulama-ulama fikih, ini kita akan bahas nanti, kenapa sholat di kuburan itu terlarang. Jadi saya mohon maaf berhenti panjang di kuburan ini, ya, berhenti panjang pada poin kuburan ini. Ketahuilah bahwa para ahli fikih ada yang berkeyakinan sebab dilarangnya sholat
di kuburan, kecuali bagi yang terlambat sholat jenazah, tidak ada kecuali. Karena di sisi kuburan ada najis. Wa najasatul ardi mani'un minas salati 'alaiha. Dan apabila tanah itu najis, maka tidak boleh sholat di dalamnya atau di atasnya. Sawa'un kanat maqbaratan aw lam takun. Baik itu dulunya ada kuburan atau belum ada. Walaysa dzalika kullal maqsudi bin nahi. Tetapi sebenarnya bukan itu yang terlarang dari maksud larangan sholat di kuburan. Wa innamal maqsudul akbar bin nahi innama huwa madhinnatun ittikhadhiha awthanan. Dan tetapi sebenarnya maksud yang paling besar dari larangan sholat di pekuburan adalah karena menjadikan kuburan sebagai berhala. Kama warada 'anil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu annahu qala wa akrahu an yu'azzama makhluqun hatta yuj'ala qabruhu masjidan. Subhanallah. Ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Sebagaimana perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata, dan aku membenci untuk diagungkan makhluk siapapun dia sampai dijadikan kuburannya sebagai masjid, makhafatal fitnati alaih min ba'dihi minan nas. Karena khawatir terjadi fitnah atasnya. Fitnah yang dimaksud bukan maksud dari bahasa Indonesia. Fitnah yang dimaksud adalah kegentingan yang menyebabkan kehancuran. Keadaan yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan setelahnya dari manusia, bukan saat dia masih hidup, setelahnya. Mungkin kalau dia masih hidup mungkin dia masih bisa melarang, tapi setelahnya dia sudah meninggal, tidak bisa menahan lagi jamaah yang terlalu ghulu kepadanya, terlalu berlebih-lebihan mengagungkan, memuliakannya, bahkan lebih daripada memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak boleh pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Akrahu an yu'azzama makhluqun hatta yuj'ala qabruhu masjidan. Aku membenci diagungkannya makhluk siapapun dia sampai dijadikan kuburannya sebagai masjid. Kenapa? Khawatir nanti akan terjadi kerusakan setelahnya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari mazhab Syafi'i. Tadi Syekhul Islam dari mazhab kalau kita anggap beliau sebagai Hambali, sebagai Hambali. Sekarang dari mazhab Hanafi, Al-Mula Ali Al-Qari', seorang ulama Islam abad ke-11 Hijriah. Wafat pada tahun 1001 begitu Hijriah. Beliau berkata di dalam kitab Mirqatul Mafatih, Syarh Mishkatul Masabih, sababul la'nihim. Saya heran kenapa perkataan-perkataan para ulama seperti ini begitu jelas gamblang. Kenapa tidak diajarkan? Yang akhirnya terjadi di tengah masyarakat penyimpangan-penyimpangan yang menjurus kepada kesyirikan. Kenapa tidak diajarkan? Padahal dia adalah tauhid, pokok dan inti dari ajaran Islam. Sababul la'nihim, sebab laknat mereka, yaitu sebab mengapa mereka dilaknat, li'annahum kanu yasjudun liquburi anbiya'ihim ta'dhiman lahum. Sama tadi. Salah satu penyebabnya mungkin dikarenakan mereka sujud kepada kuburan nabi-nabi mereka sebagai pengagungan terhadap mereka. Dan sujud ada dua macam, sujudul ibadah dan sujudut tahiyyah. Sujud ibadah, dan ini tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sujud tahiyyah, sujud penghormatan. Dan ini diperbolehkan apabila seseorang melakukannya sebagaimana yang dilakukan oleh para malaikat kepada Nabi Adam, kemudian oleh kalau tidak salah Jundub atau Hudzaifah bin Yaman kalau tidak salah, ketika datang beliau dari negeri Habasyah, beliau melihat orang-orang sujud kepada pemimpinnya, maka beliau ingin lakukan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tapi asalnya sujud tahiyah kepada makhluk itu diperbolehkan, kemudian di akhirnya dilarang oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, la taf'al. Jangan engkau lakukan itu. Lau kuntu amiran an yasjuda ahadun li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau seandainya aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Li'idhami haqqihi 'alaiha. Karena besarnya hak suami kepada hak suami atas istrinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab yang pertama mungkin karena mereka sujud ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengagungan. Wa dzalika huwa syirkul jali. Itulah syirik yang jelas. Wa imma li annahum kanu yattakhiduna as-salata lillahi ta'ala fi madafinil anbiya was-sujud 'ala maqabirihim wat tawajjuha ila quburihim halat as-salati nadharan minhum bidzalika ila ibadatillah wal mubalaghati fi ta'zimil anbiya. Lihat. Ini yang terjadi. Atau sebab yang kedua, karena mereka menjadikan sholat kepada Allah, sholatnya kepada Allah di tempat-tempat pekuburan para nabi, sujud di atas kuburan-kuburan para nabi, bertawajjuh menghadap kepada kuburan-kuburan para nabi saat sholat. Ya, kenapa? Karena mereka beranggapan itu adalah bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mubalaghah fi ta'zimil anbiya, berlebih-lebihan dalam rangka mengagungkan para nabi. Sekarang para ikhwah, kalau dulu para nabi tidak pernah minta diagungkan, tidak pernah ada kata-kata pengancaman dari para nabi, awasi kamu, kalau kada mengagungkanku kenai kamu. Sekarang enggak. Sebagian orang ada yang mengancam. Maka akhirnya jamaahnya pun takut. Kualat kan kita nih. Akhirnya timbullah khaufus sir, yaitu rasa takut rahasia. Dan itu ibadah. Rasa takut rahasia adalah rasa takut ibadah karena dipenuhi dengan pengagungan, ketundukan dan kecintaan. Dan tidak boleh rasa takut itu diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka, takutlah kepada aku jika kalian benar-benar orang beriman. Fala takhshawhum wakhshawni. Jangan kalian khasyah kepada mereka, khasyahlah kepadaku. Khasyah adalah rasa takut yang dibarengi dengan pengetahuan kepada zat yang ditakuti. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah harus dibenarkan yang salah. Jangan sampai dibiarkan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dzalika huwa syirkul khafi, dan itulah syirik yang tersembunyi. Litadammuni ma yarju ila ta'zim makhluqin fima lam yu'dhan lah. Fa nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu an dzalika li musyabahati dzalikal fi'li sunnatal yahud aw litadammuni syirk al khafi kama qalahu ba'dhu syurrah min a'immatina wa yu'ayyidu ma jaa fi riwayat yuhadziru ma sana'u. Ini sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, bahwa karena di dalamnya terdapat pengagungan terhadap makhluk yang tidak diizinkan mengagungkannya seperti itu. Maka Nabi Muhammad SAW melarang umatnya untuk menyerupakan diri dengan perbuatan kaum Yahudi atau di dalamnya terdapat kesyirikan yang tersembunyi tadi. Sebagaimana dijelaskan oleh para pensyarah hadis. Bahkan dikuatkan dengan riwayat yuhadziru ma sana'u. Nabi Muhammad SAW mencegah apa yang telah mereka perbuat tersebut. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan, tidak ada perbedaan antara membangun masjid di atas kuburan, kemudian dibangun di atasnya, atau memasukkan kuburan ke dalam masjid. Ada perbedaan. Kulluhu haram, seluruhnya adalah haram. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalil yang menunjukkan akan hal ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha,
beliau bercerita, lamma ishtaka Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni marida maradahu alladhi mata fihi, dzakarat ba'd nisa'ihi kanisatan ra'aynaha bi ardil Habasyah, yuqalu laha Maria. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sakit, yaitu sakit yang beliau meninggal di dalamnya, maka salah seorang istrinya menceritakan tentang gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah, Ethiopia. Di negeri Habasyah, Ethiopia. Makanya kalau ada di belakang orang namanya Al-Habsyi, itu sebenarnya dari Ethiopia, Afrika. Ya, Habasyah. Dikatakan berhala tersebut namanya Maria. Wa kanat Ummu Salamah wa Ummu Habibah radhiyallahu anhuma atata ardal Habasyah. Dan yang menceritakan ini adalah Ummu Salamah dengan Ummu Habibah, kedua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka baru datang dari negeri Habasyah. Fa dzakarata min husniha wa tasawira fiha wa rafa'a ra'sahu. Kemudian keduanya menceritakan bahwa itu patung-patung bagus, kemudian itu gambar-gambar bagus di tempat-tempat ibadah mereka. Lalu Rasulullah SAW dalam keadaan sakit tersebut, sakit keras tersebut, beliau mengangkat kepalanya dan beliau bersabda, ulaik, mereka adalah idza mata minhumur rajulus salih banau ala qabrihi masjidan. Jika ada yang meninggal dari mereka, seorang lelaki yang saleh, maka mereka bangun di atas kuburannya sebuah masjid. Lihat ya, kubur, bangun di atasnya sebuah masjid. Tsumma sawwaru fihi tilka surah. Kemudian mereka baru bikin patung-patung yang semisal dengan orang yang dikubur tadi. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka makhluk paling terburuk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka makhluk paling terburuk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab beliau Fathul Bari. Fathul Bari kitab syarah hadis. Ada yang dimiliki oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, ada yang dimiliki oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dua-duanya Fathul Bari. Wa hadha al-hadits yadullu ala tahrimi bina'il masajid ala quburis salihin. Hadis ini menunjukkan tentang haramnya membangun masjid di atas kuburan orang-orang saleh, wa taswiri suwarihim fiha, dan menggambar gambar-gambar mereka di dalamnya. Kalau mungkin di zaman sekarang bukan patung, foto-foto. Kama yaf'aluhu an-nasara, sebagaimana dilakukan oleh kaum Nasrani. Wala raiba anna kulla wahidin minhuma muharraman 'ala al-infirad. Tidak diragukan lagi, setiap dari salah satu dari tersebut adalah diharamkan sendirinya dari perbuatan-perbuatan tersebut. Fataswiru suwaril adamiyin muharram, menggambar makhluk hidup haram. Wa bina'ul qubur 'alal masajid binfiradi muharram. Tambah lagi membangun kuburan di atas membangun masjid di atas kuburan haram secara tersendiri. Berarti ada dua keharaman tersebut. Dan sepertinya ini bergantungan satu dengan yang lain. Ini bergantungan satu dengan yang lainnya. Kama dallat alaihi nususun ukhar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh dalil-dalil yang lain. Ini menunjukkan bahwa haramnya membangun kuburan, membangun masjid di atas kuburan. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu an. Beliau bercerita, naha Rasulullah SAW an yujassasal qabru wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi. Rasulullah SAW melarang untuk kuburan dikeramiki, disemeni. Dan ini saya kemarin ke Barabai, saya takjub Masya Allah dengan kuburan kawan-kawan di Barabai oleh Ustaz Al-Fadhil Abu Ahla, Ustaz Hasbi, hafizallah, ketika menguburkan ibu beliau. Kuburannya Masya Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Cuma batu, tidak ada papan-papan. Saya berharap di alkah-alkah yang dimiliki oleh yayasan-yayasan yang mengusung dakwah sunnah harus diperhatikan lagi. Kalau ada yang mau dikubur di situ harus mengikuti sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tidak boleh dibiarkan yang menyimpang. Sekarang mulai ditulis nama-nama, saya lihat. Tidak boleh ya akhi. Kita sangat tanah tersebut tanah wakaf.
yang ingin diwakafkan, yang mewakafkan ingin dikuburkan sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuba lil ghuraba. Sungguh nikmat yang sangat besar bagi orang-orang yang asing. Asing memang, aneh memang. Akan tetapi begitulah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang menarik juga, mereka menyediakan bawa tandon besar, pakai mobil pick up, kemudian ada diesel untuk biar basuh kaki, basuh tangan. Ketika ditanya ini pengalaman sebelumnya, ya subhanallah, ini luar biasa. Ya, jadi seorang yang dididik oleh Ustadz Ahlus Sunnah, Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Ahla Muhammad Hasbi Ridani hafizahullah ta'ala. Dan saya nasihatkan itu di tanah-tanah wakaf yang diwakafkan kaum muslimin untuk dikuburkan, orang-orang yang dikuburkan di dalamnya hendaknya sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak sesuai dengan sunnah, maka silahkan cari tempat yang lain. Ya. Sehingga kita tidak membiarkan kemungkaran. Tidak membiarkan kemungkaran. Kalau perlu ada tulisan kesepakatan. Dan kesepakatannya tidak sesuai, tidak aneh. Karena sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dikeramiki, tidak boleh disemeni, tidak boleh duduk di atasnya, tidak boleh dibangun di atasnya. Nah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mazhab fikih yang 4 bersepakat atas haramnya menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Bahkan dari mereka ada yang menegaskan dengan tegas itu adalah dosa besar. Waktu tidak cukup, mungkin insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Tapi saya akhiri dengan kata itu, mazhab fikih yang 4 sepakat untuk mengharamkan menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Bahkan sebagian dari mereka, dari 4 mazhab tersebut, ada yang menegaskan bahwa membangun kuburan-kuburan sebagai masjid adalah dosa besar. Dan nanti saya akan bacakan perkataan-perkataan dari mazhab fikih tersebut, dari mulai mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sehingga kita berada di atas ilmu tentang permasalahan ini. Ini yang bisa saya sampaikan, dan termasuk di dalamnya permasalahan yang kita bahas adalah menjadikan kuburan Nabi Muhammad SAW sebagai Id, sebagai tempat yang dikunjungi pada waktu tertentu, zaman tertentu, masa tertentu. Ini yang bisa disampaikan. Maka sang pembaca sabar ya, karena itu aja yang dibaca dari dulu. Sudah 3 pertemuan ya. Nah, ini yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? 1, 2. Silahkan. Langsung aja Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulun anak bertanya, tapi ulun sebelum bertanya, ulun agak kurang bahasanya. Pakai bahasa Banjar kada Pak? Ya lo. Ya. Nah, ulun paham aja insyaallah. Jadi, ulun anak bertanya. Anak betakon. Okay. Ada loh jalan, ada kuburan, tapi diandaki celengan. Ya.
Terus bagaimana caranya untuk menegur itu nah? Celengan di sekitar kuburan. Ya. Atau mungkin hendak bertakun, boleh kada itu? Lawan ini apa? Memadahi orang-orang yang apa? Yang kada tahu tuh nah. Okay. Siapa caranya? Siapa caranya? Itu aja? Oke. Oke, jazakallah. Siapa ngaran pian? Risat. Oke. Oke. Terima kasih banyak. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Terima kasih, jazakumullah khair atas pertanyaannya kepada saudara Risat. Adapun permasalahan yang pertama, yaitu bagaimana cara menasihati orang yang meletakkan celengan di sekitar kuburan. Maka jawabannya sebenarnya adalah kita ingin agar kaum muslimin berziarah kubur sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau kaum muslimin berziarah kubur sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, niscaya yang ditanyakan tadi tidak akan ada. Dan berziarah kubur yang disunahkan oleh Rasulullah SAW adalah ketika mendatangi pekuburan, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan salam dan mendoakan kepada Allah untuk orang yang dikubur, yaitu dengan mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kemudian selesai. Dan sebagian ulama membolehkan untuk pergi secara khusus kepada kuburan yang kita inginkan. Misalkan ada bapak, kuburan ibu, kuburan keluarga. Kemudian berdoa kepada Allah secara khusus. Diperbolehkan dengan dalil Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allah menyebutkan, wahai Rabb kami, ampunlah dosa kami dan orang-orang sebelum kami yang mendahului kami dengan keimanan. Menunjukkan boleh berdoa kepada Allah untuk kaum muslimin yang sudah mendahului kita, baik saat di dalam pekuburan atau di luar pekuburan. Nah, dengan menziarah kubur seperti ini, niscaya kebiasaan itu hilang. Makanya yang paling bagus untuk menghilangkan perbuatan yang mengada-ngada dalam agama adalah tegakkan sunnah. Ajarkan kepada kaum muslimin bagaimana berziarah kubur yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan niscaya berziarah kuburnya mudah, setumat, kada lawas, kada uyuh, pahala ganal, dan tidak banyak penyimpangan. Itu cara agar hilang kebiasaan tadi. Kemudian bagaimana menasihati orang-orang yang keliru, salah saat berziarah kubur? Seperti sebagaimana sudah saya bacakan pada pekan yang lalu, orang berziarah kubur meminta pertolongan. Tu'inuna tughithuna. Hendaklah kalian menolong kami. Hendaklah kalian menolong kami dalam keadaan yang sempit. Meminta kepada ahli kubur. Dan itu diharamkan, dan itu adalah perbuatan kesyirikan akbar. Baik percaya kepada ahli kubur yang mengatur, mencipta, berkuasa, atau percaya kepada Allah. Dan itu ucapan hanya adalah hakikatnya tetap minta kepada Allah, kata mereka. Tetap diharamkan, tetap itu syirik akbar. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, untuk menasihatinya adalah tegak
menegakkan sunnah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam saat berziarah kubur. Ya, saat berziarah kubur. Wallahu a'lam. Apabila kita dapat uang haram, nah ini lain kuburan nih, uang haram, miras masalahnya. Nah. Kami harap semoga nanti ada kajian khusus dari Ustadz agar kami mengetahui tentang bagaimana penyelenggaraan jenazah sesuai sunnah, beserta hukum dan syarat-syarat kuburan sesuai dengan sunnah. Iya. Saya ada kepikiran untuk menulis juga wasiat yang semestinya ditulis oleh seorang muslim sebelum meninggal. Wasiat yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila kita berwasiat dan wasiat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka wajib untuk dikerjakan. Dan ini adalah salah satu kiat untuk menghindari jenazah kita diberlakukan tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya jadi ingat ada dulu kawan orang dulunya beragama musyrik. Saya tidak bisa menyebutkan nama agamanya, beragama musyrik. Kemudian masuk Islam. Kemudian hasuna islamu nahsibu kadzalik wallahu hasibu. Bagus keislamannya, Allah lebih tahu. Kemudian sakit. Ini ceritanya saya di Arab Saudi, sakit, kemudian dia pulang ke negerinya, bukan Indonesia, negerinya yang negeri musyrik. Akhirnya di tengah kampungnya meninggal. Padahal ikhwah-ikhwah yang muslim sudah ingin mengambil jenazahnya. Akan tapi orang kampung keluarga tidak mau. Akhirnya diberlakukan pengurusan jenazahnya dengan sesuai agama kesyirikan tadi, dibakar dan seterusnya. Ini menyedihkan kita. Salah satu kiatnya adalah menulis wasiat. Ini akan insya Allah dibahas, mudah-mudahan bisa kita lakukan. Yaitu wasiat sebelum meninggal bagi seorang muslim agar jenazahnya diberlakukan sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita dapat uang haram dari pekerjaan kita, misal suap dan lain-lain, harus kita kemanakan uangnya? Saya terpaksa harus terima uangnya, tapi tidak mau menggunakannya. Kenapa pian terima uangnya? Yang jelas, uang haram diletakkan pada hal-hal yang difungsikan untuk kepentingan kaum muslimin secara umum. Misalkan buat jalan, buat WC, ya, buat jembatan untuk kaum muslimin sehingga bermanfaat. Dan itu bukan untuk bersedekah. Jangan pindah membawa nih ulun bersedekah. Lain tuh uang haram. Lain bersedekah. Ya, itu uang haram agar terlepas dirinya dari uang haram. Nah, cukup kiranya yang bisa kita sampaikan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.